teng 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 dung 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 dung. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sana-sana wak-wak semuanya sekalian. Jadi kita hari ini nak coba ke daerah Bikin Barat Kabupaten Lahat, tepatnya di SP6 Purworejo. Jadi kayak kita pergi ke sana, ada beberapa kawan juga kayak sama yoga guys. Kita coba ke daerah sana. Kabarnya banyak jenis ular di sana. Piton terutama banyak sih. Kita coba. Ayo kita pergi. Jadi perjalanan kita masih lama, wak-wak sedulur sekalian. Enak penasaran video apa yang kita buat, apa yang kita bisa temui di desa SP6. Jadi tonton sampai habis jangan lupa. Oke. Jadi kita nyampe di SP6 Kabupaten Lahat. Jadi perjalanannya mantap. Memang tanah di sini, kontur tanah topografinya tanah merah. Jadi tanah yang tidak terlalu subur. Karena sepanjang jalan kita melihat pohon sawit dan sekitarnya. Jadi kita nak nyari ular di sini. Kira-kira ular apa? Kalau dari laporan sih ular piton, tapi kita tidak tahu. Kali ada king cobra. Jadi kita cari dulu. Guys, serat loh. 2-3 kali aku nanya ke Jemari pakai. Jadi apa rasanya, Wak? Yummy ya? Pas kita kasih gigit Pecah di mulut. coklat sama strawberry-nya tuh Sapu jagat waktu tes Lu ikut sapu jagat yang ini. belomer di dalam. Belomer. Lele di belakang. Kami lagi mereview makanan ganau. Padahal kosong. Padahal kosong. Kok dapat strawberry sama coklat dari mana? Ini kan kosong. Ini kosong. Halu. Ayo sana sedulur. Jadi kita tadi ketiduran. Jadi segalo wak-waknya ketiduran. Jadi ini baru bangun sore. Sekitar sesudah asar jam 4 lah ya. Jadi kita nak nyoba nyari di sekitar sini. Sama mamang kita, Mang Repi, budak asli sini. Jadi kita nyari Mang sekitaran hutan ada. Apa ada dekat warga ada. Nah, jadi kita dikawani sama Mang Repi, kita ke sana. Yuk, kita cari. Edin. Jadi kata Mang Repi di sini banyak ulo piton atau ulo-ulo yang lain. Sering nampak di bawah. Jadi cuman Mang Repi, kita nak cari sekitar mana? Kita cari di sekitar sawah. Sawah ya? Iya. Oke. Kita nyari sekitar sawah. Yuk. Ke sawah. Tadi video boleh. Tahu. Ya, Wak. Jadi kita nak berjalan. Jaraknya lumayan dekat lah dengan rumah warga. Kali ada. Tapi setelah ini kita harus tahu juga daerah ini, karena mana tahu ada yang lebih besar atau yang lebih kecil daripada ular yang kita temui. Jadi harus hati-hati nih. Yuk. Kata Mang Repi di sekitar sini, Mang ya? Iya. Sekitar sini. Tersebang belakang ini. Nah, jadi kita cari kata Mang Repi sekitar sini. Jadi kita cuman bagi 2 tim ya, bagi biar 2 cepat ya. Aku sama Martin, kamu berdua. Jadi kita bagi 2 tim ya. Jadi yoga kakek ke arah situ, kami di sekitar sini sana. Katanya banyak yang di sini. Enggak tahu juga kita kan. Namanya nyari. Oke, kita bagi ya. Hati ya. Yuk. Tinggal ngabari kamu yang mendapat. Oh, kabarin deh. Teriak deh kau. Jadi ular apa, Mang? Ular piton. Piton ya. Kalau piton, kalau jenis-jenis ular lain banyak semua. Masih banyak ya? Kobra. Cobra ya? Iya. King cobra? King cobra sering sih. Di sini? Iya. Coba kita jengok dulu.
Ini bekas apa nih, Mang? Sawah. Ini bekas sawah. Sini lah sering banget ikan ini. Oh iya, ini memang jadi memang habitat piton tuh di Ada air. air yang cak ini. Jadi kan ini untuk dia ngintai si mamalia, mangsa burung, ayam, sergap untuk pas lagi minum. Pas tempatnya bagus. Kita coba cari. Biasanya di pinggir-pinggir. Selain ulo itu ulo apa Bang? Ulo hijau, burung hijau. Apa yang hijau itu? Yang hijau. Ini antara Ahitula prasina atau Gonyosoma atau bahkan Insularis. Jadi kita harus hati-hati ulo hijau. Ini memang banyak di sini ya. Ini tempatnya juga kan mendukung. Wah, nah hujan juga nih. Besok ada nih, Kek. Kira-kira bisa nggak nyari malam ya? Bisa. Kita cari yang malam. Kalau sore ini kira-kira udah dapat, kita nyari yang malam. Ini sapi Bang ya? Sapi. Sapi. Jadi ini ada banyak jejak sapi dari tadi. Aku nak nanya sapi apa babi, sapi ternyata itu sapi. Jadi kalau misalnya ada sapi di sini berarti katanya sering kabarin makan sapi juga. Iya, sering. Makan sapi, bayangin sebesar apa lo itu makan sapi. Ya kita cari lagi. Jadi sekitar sekilan lah dalam lumpur ini. Jadi memang seharusnya kita bisa nyingok. Ini tidak tahu nih ulonya di mana. Kalau kawan-kawan tahu, ini ada pohon, ya kan? Ada pohon. Buahnya tuh mirip dengan buah matoa. Tapi di sini namanya apa? Bungur. Bungur, buah bungur, dan ini tidak bisa dimakan. Itu miripnya dengan matoa buahnya. Aku penasaran malah dengan pohon ini. Bisa dimanfaatin nggak sebenarnya? Selain untuk dimakan mungkin bisa untuk obat. Yalah kita cari. Emang situ Bang, kita Bang. Bang. Ada ikan. Oke. Ikan pala timah. Di sini ada spot mancing. padahal Mang Repi yang minta. Sendal kita lepas baik. Nanti dia yang bawa sendal. Kita sampai tidak pakai sendal nih. Hah? Ular? Ya. Bentar. Bentar. Yo. Bentar. Ayo cepat dikit. Gede. Wih. Piton. Jadi, kita reticulatus. Atau yang disebut dengan ulo sawah. Panjangnya bisa sampai 8 sampai 12 meter malah. Hati-hati. Ini ukuran jumbo itu. Ya, lumayan. 2,5 meter. Dia ngambil posisi siaga. Jadi ular ini memang Haslindo. Ini yang normal. Perlu kayu. Jadi dia pakai kayu. Jadi dia ngambil ancang-ancang, nge-es di bagian pala. Hati-hati. Biasanya ular ini ditangkap untuk perburuan. Jadi kulitnya dimanfaatkan untuk dompet, tas, sama tali pinggang dan yang lain. Aduh, menges. Dia tadi apa? Nak nyebrang apa cak mana? Nak nyebrang lah. Bawa kayu. Bawa kayu itu nak nyebrang sini. Kami lewat. Kami kejar. Ganas. Ini sebenarnya Basic nih. lapar nih ya kayaknya. Bisa jadi. Liar nangan.
Nah, ini. Jadi ular ini. Ular ini, lihat. Kemana aku gerak, dia langsung ikut. Jadi dia memang sensorik. Ini tanya, adu dendam dengan aku. Tapi baru kali ini ketemu. Coba kita gerak lagi. Tuh, ini dia nge-S, sifat siaga. Nah, siap menyerang. Layar bentuk S. Ini kalau kita pegang ekornya, resikonya besar karena kita dalam lumpur. Nak ngelak susah. Jangkauannya bisa sampai ini bisa sampai jangkauan 50 sentian ini serangannya. Hampir setengah meter ya. Hampir setengah meter. Meter lah, bukan setengah meter kau nih. Ya karena ini be. Udah diam nyolot kau. Kita coba tarik. Wush. Lihat. Itu serangan. Lumayan. Ini ukurannya besar ya. Kalau kecil, kalau saya ini berarti ada yang kecil. Ada yang nak berani ngambil ekor enggak? So, Enggak. Berarti jaga tahan mati ya? Oke. oke. Dia dia udah merasa terganggu sebenarnya. Udah merasa terganggu. Dia juga pengen lari. Jadi untuk kawan-kawan yang ketemu locak ini mending dilepas karena memang dia ada fungsinya di alam, di ekosistem kita. Kalau pernah piara, usahakan yang hasil CB breeder. Yo, dia ngejek nyebeli kami. Emang cah itu Oh, sensorik. Aku sebenarnya pengen main, tapi ini lumpur nggak loh. Kita geret dari sana. Kita tangkap, kita cek jenis giginya sama ininya. Boleh minta kayu? Oh, hati-hati. nah kan menghina. Oke. Kita coba tangkap lehernya. Dan kita cek di agak tempat yang lebih bersih. Oke. Ya. Ada air yang belum bersih tak untuk sini. Gimana? Jelas? Jelas. Oke, jadi ini panjangnya sekitar 2 meteran, lumayan besar. Kelaminnya kita udah tahu ini ya, karena kita udah pakai alat probing. Jadi kamera bisa dekat. Kita nak nengok taring ular. Nah ini taring ular. Bisa lihat nih, kalau jari ini masuk sini, bisa dibayangin kan? Nih kayu. Nah, thank you. Nih. Taring ini tidak ada taring, tapi luka robek kalau kita masukin jari. Ini tidak akan aku coba karena memang bakal hancur jari kita. Nih, kalau dibingok ini badannya bagus sih, bagus badannya. Tidak ada lecet sama sekali. Hati-hati dibelit. Teman-teman kalau ketemu ini kita dibelit, bagian yang dibelit bisa hancur sesuai dengan ukuran ya. Kalau yang ini bisa, ini patah kan memang ya. Kalau belit tangan patah ya. Apalagi yang kurus-kurus cem saya nih, apalagi cem kameramen itu bisa. Jadi buat kameramen harus nambahin berat badan. Oke, coba kita lepas dulu. Mau dirilis lagi? Kita rilis, pasti kita rilis karena memang ini bukan ulo dari kita. Nah, jadi nah pasti dembelit nih. Siap. Kita coba. Pasti dembelit nih. Nah untuk ini belitannya kuat, lumayan kuat. Modul kah? Bentar. Jangan nanti. Kalau kondisi cak ini kita tetap tenang, jangan panik. Karena memang piton ini sifatnya, kalau kita gerak bagaikan mangsanya, kita caca ini kan, dia bakal lebih apa namanya, membelit. Nah ini, jadi jangan sampai kita terbelit. Kalau emang dalam kondisi terpaksa kita harus nangkep ular ini. Tuh, udah mulai belit. Rasanya diurut, ditekan oleh otot-ototnya.
Ini ukuran segini memang mantap loh. Untuk ini, untuk bantu. Oke. Ya, kita rilis ya. Kita akan rilis karena memang kita udah pelihara ular yang dari tangkapan alam. Kecuali memang yang sakit banyak kutunya dan punya kelainan gen karena memang lagi dianggap takutnya ular-ular yang pandang masyarakat ini kan ular siluman, ular apa. Nah itu. Kita lepas ya di sana. Di situ kali. Nah itu lewat permukiman. Permukiman ya? Sana. Ambil dari situ. Oh ya, tapi kami dari situ sih. Sana ke sana. Sana tempat tadi. Tapi dia nak ke sini. Tapi dia nak ke sini. Kita tanya, kira-kira nak mana kau? Nak situ ke situ. Sinilah. Sini. Ya. Sini kami tinggalin. Ya udah apa? Ada. Saya dah makan warga kan. Udah apa nih? Ada enggak ngomong ini? Ayo. Tuh. Tuh. Jadi kita lepasin ya kawan-kawan. Sampai jumpa nanti. 1 2 3. Jadi ular tadi udah jauh ke arah belakang kameramen memang. Autannya masih bagus ini Bang, karena mau kasihan Bang. Udah diajak ke sini, tapi jangan lupa agak malam. Kita cari lagi ya. Iya, kita agak malam coba cari lagi. Kalau memang ada rezeki kita dapat lagi karena di sini katanya masih banyak nian ular-ular itu. Jadi teman Sin. Komentar untuk ular tadi. Mantap. Baru ini lah aku dapat ular. Baru ini megang ular yang besar itu. Liar pula dak pertama kali. Nyako aku dapat itu. Sama ini picis. Picis. Mang, jadi kayak malam kita nak kira-kira kemana nih? Dari hutan sebelah. Dari hutan sebelah. Ya. Oke. Kita penasaran juga nih daerah sini. Jadi kakek kalau memang ada waktunya kita lanjut kayak malam. Tapi karena nak mendung caknya. Mendung. Kita hujan ke dulu baru ini. Karena udah hujan biasanya udah keluar. Ya, sering keluar. Mendung belum tentu hujan. Nah, mendung belum tentu hujan, hujan belum tentu. Mendung. Tapi yang sudah tentu air yang jatuh. Jadi udah itu ya. Kakek kita lanjut nih malam. Oke. Makasih. Yuk, lanjut. Kita mulai kenceng.